Halo Gen Friends, mohon dilihat thumbnail, judul, dan caption dengan baik. Budayakan membaca ya guys. Ini bukan alur cerita film, tetapi bedah film atau drama. Kalau mau menonton alur cerita, silakan di channel yang lain. Karena channel aku ini bukanlah channel alur cerita. Channel aku ini berisi tentang membahas drama yang sedang ongoing, informasi dan cerita pengalaman yang nanti akan dibuat dalam bentuk animasi. Aku ingin mengajak kalian berkomentar untuk mengeluarkan teori-teori kalian selama menonton drama ongoing. Jadi jelas belum tentu sesuai dengan cerita aslinya. Anggap saja seperti sedang bermain detektif atau puzzle game. Video kemarin yang ini, banyak yang bilang aku tidak menceritakan cerita yang sebenarnya. Malah dibilang halu, sakit. Ada beberapa yang berkomentar kasar menurutku, dan ada juga yang berkomentar aku disuruh nonton lagi, seperti yang aku tampilkan ini. Justru aku bikin video kemarin karena aku sudah menonton Big Mouth berulang-ulang kali, 5 kali lebih dari episode 1 hingga yang sekarang. Maka aku ambil kesimpulan kalau Park Chang-ho adalah Big Mouth yang asli, dan No Park kaki tangan 1, Sontae kedua, dan Park Yong-gap ketiga. Coba kalian cek di Google dan di Wikipedia kalau genre drama ini itu langka, yaitu hard-boiled noir, di mana tokoh utamanya adalah memang penjahat yang diceritakan. Mungkin bagi kalian yang suka nonton drama Korea romantis, fantasi, atau alur yang linier atau alur yang lurus akan menolak pendapat aku. Karena dari awal sutradara dan produser bahkan penulisnya juga sudah memberitahu kita clue kalau genre ini adalah noir. Sudah pasti alurnya non-linier, yaitu bukan maju tetapi bercabang. Alur non-linier adalah pola urutan waktu plot yang jarang digunakan dalam film cerita. Pola ini memanipulasi urutan waktu kejadian dengan mengubah urutan plotnya sehingga membuat hubungan kausalitas menjadi tidak jelas. Pola nonlinier cenderung menyulitkan penonton untuk bisa mengikuti alur cerita filmnya. Referensi film noir atau plot twist yang pernah aku tonton itu seperti Joker, Shutter Island, The Sixth Sense, Fight Club, Gone Girl, Knives Out, atau dari mahakaryanya Christopher Nolan seperti Memento, Inception, atau The Prestige. Dimana jika film noir itu biasanya berakhir pada kematian, entah dari pihak tokoh utama wanitanya, yaitu si femme fatale-nya, atau si tokoh utama prianya, si protagonisnya. Clue-nya terdiri dari masa lalu. Episode awal adalah penyebabnya, lalu ada percakapan kecil yang bisa menjadi clue, narasi tokoh utama juga bisa menjadi clue, hingga ekspresi dan kejadian yang ditampilkan yang hanya beberapa detik itu bisa menjadi clue. Awalnya aku pikir drama ini bakalan sad ending, tapi aku berubah pikiran, ya mungkin aja bisa berakhir dengan happy ending jika tokoh utama, si protagonis ini menang melawan antagonis gitu kan. Kalian perlu tahu nih, agar tidak salah kaprah, kalau protagonis itu tidak harus selalu baik, bisa juga jahat. Karena protagonis itu adalah pemeran utama yang mendukung alur cerita, dan antagonis juga tidak selamanya jahat. Antagonis bisa saja baik, karena antagonis adalah tokoh yang menentang si tokoh utama, makanya disebut antagonis. Jika diperhatikan, drama Big Mouth ini hampir sama polanya dengan film Memento, di mana jika kita melihat flashback yang berwarna, itu adalah masa lalu atau alur mundur, atau penyebab terjadinya kejadian yang sekarang kita tonton, di mana scene episode pertama, ada seseorang yang menimbun emas 100 miliar won, yaitu kan si Choi Do-ha ternyata. Dan inilah akar penyebab kronologi yang terjadi. Dan scene hitam putih itu berkaitan dengan karakter utamanya, yaitu kronologi yang dilakukan setelah kejadian hilangnya uang itu. Narasi dalam hati yang Chang-ho lakukan setelah kecelakaan itu tidak sepenuhnya dapat dipercaya, karena dia hanya denial dan tidak mau terima kenyataan dan menjadikan Miho motivasinya. Jadi dia tuh gak mau terima kenyataan kalau dia itu adalah seorang Big Mouth. Kan kata Chang-ho, keadilan sosial itu kan hanya omong kosong pas di episode awal. Jadi polanya tuh gini menurut aku ya. Peter Hong disuruh sama Chang-ho, yaitu si Chang-ho real Big Mouth, buat selidiki anak No Park, yaitu No Sojin, dengan cara si Big Mouth ini berinvestasi melalui telepon ke Peter Hong. Makanya kan ada scene ingatannya Peter Hong berwarna tuh, itu berarti flashback, itu berarti masa lalu.
Lalu si Chang Ho menghampiri Peter Hong naik mobil tuh di gudang dan memberikan amplop berlogo Big Mouth, sehingga Peter Hong bisa menyusup ke forum Nine River dengan mengelola dana forum Nine River dan Big Mouth. Scene hitam putih yang diingat Peter Hong saat Chang Ho membuka jendela mobil ini memang benar real ingatannya si Peter Hong. Intinya, scene hitam putih biasanya berkaitan langsung dengan tokoh utamanya. Tetapi perkataan Peter Hong kepada kejaksaan itu adalah bohong. Dia mengatakan tidak pernah melihat Big Mouth itu bohong. Peter Hong ini satu-satunya yang pernah melihat real Big Mouth, makanya ia berbohong pada jaksa Choi. Dan pada akhirnya dibikin metong karena untuk menjaga kerahasiaan Big Mouth yang asli. Dan Peter Hong ini kan juga berkhianat. Diduga Peter Hong ini bekerja sama dengan si Choi Do-ha untuk mengambil dana 100 miliar won itu dan mengkambing hitamkan si Big Mouth. Ada trailer scene yang sama seperti Peter Hong dan kejadian di episode awal. Kemungkinan di episode terakhir akan diceritakan alur jelas kronologinya. Karena jika flashback, scene-nya itu kan akan berwarna, berarti itu adalah masa lalu. Dan ini belum diceritakan yang aku tampilin. Yang merekomendasikan Choi Do-ha ke Park Chang-ho mungkin adalah si Hyun Joo-hee ya, istrinya si wali kota. Karena aku punya curiga Joo-hee itu sudah tahu kalau Chang-ho itu Big Mouth dari awal, karena dia nggak kaget waktu polisi mengungkapkan kalau Big Mouth itu adalah seorang pengacara yang bernama Park Chang-ho. Malah si Joo-hee itu lirik-lirik matanya ke arah suaminya, dan itu tuh sini cuma beberapa detik gitu. Narasi yang selalu diucapkan Park Chang-ho jika ia ingin menangkap Big Mouth itu adalah meyakinkan dirinya sendiri, menanamkan perkataan di pikiran jika ia bukanlah Big Mouth. Apalagi setelah kecelakaan, mungkin memori di otaknya Chang-ho itu berantakan. Tetapi setelah disuntikan serum kejujuran, yaitu serum peach sama si Gong Ji-hoon dan jaksa Choi Jong-rak, si Chang-ho ini mulai ingat kembali perlahan tentang memori-memorinya dia yang dulu. Kenapa aku bilang kalau memori masa lalu berwarna? Buktinya waktu si Chang-ho ingat masa lalunya, memori dia itu berwarna, bukan yang hitam putih. Barang haram yang ditemukan oleh kepolisian itu memang benar barang bukti asli, tidak direkayasa atau disimpan sama si Song Tae untuk menjebak Chang-ho gitu. Makanya waktu diinterogasi oleh jaksa Choi Jong-rak, ada ingatan dari Chang-ho tentang lokasi barang haram itu dengan scene berwarna hitam putih karena memang itu benar ingatannya dia gitu. Chang-ho juga tidak pernah membahas siapa yang menaruh barang haram di kantor dia. Chang-ho itu selalu bertanya di mana uang 100 miliar won itu kepada Song Tae, kepada para VIP gitu kan. Chang-ho itu manipulatif. Semua perkataan dan narasinya setelah ia kecelakaan tidak bisa dipercaya, kecuali narasi dia saat sebelum kecelakaan. Jika kalian masih bingung dengan alurnya, kalian harus nonton Big Mouth berkali-kali mungkin ya. Seperti para anggota forum Nine River yang berkata kalau Joo-hee bukan cucu tetua. Tetua Kang juga punya cucu tapi diusir karena kasus narkoba. Mungkin di sini Chang-ho itu cicit atau cucunya tetua Kang. Joo-hee kenal dengan Chang-ho. Tetua Kang punya seorang putra yaitu seorang pembunuh berantai. Di memori ingatannya tetua Kang, wanita korban dari anaknya itu mengenakan cincin yang sama dengan mayat yang ada di semak-semak itu mayat anaknya Nopak, si No Sojin. Chang-ho yang tinggal di panti asuhan Daehan dan 30 adiknya belum diketahui asal muasal Chang-ho. Anggota forum Nine River itu ada 21 orang. Yang tampak di permukaan itu baru 11 orang termasuk Gong Ji-hoon dan jaksa Choi. 10 orang lagi belum diketahui siapa. Bisa jadi wali kota dan putra tetua Kang anggotanya juga. Sekretaris Cha sepertinya merekam pembunuhan yang dilakukan oleh Choi Do-ha pada tetua Kang dan menyimpannya ke flash disk dan memberikannya pada Gong Ji-hoon. Dan Ji-hoon memberikannya pada Chang-ho sebagai bukti untuk mempermalukan Do-ha di debat capres nanti. Intinya, perbanyak referensi film bergenre seperti noir, neo-noir, atau hardboiled, atau mungkin thriller, misteri, suspense, dimana akan banyak plot twist karena alurnya itu nggak lurus, nggak lempeng, tapi bercabang kemana-mana. Masuk ke flashback, balik lagi ke masa kini. Dari masa kini ke flashback, flashback lagi masa kini. Biasanya begitu. Jadi kalian bisa berargumen dengan ada dasar pengetahuan film yang pernah kalian tonton, bukan hanya asal berkata kasar aja gitu. Kalian bisa berdebat atau berargumen berdasarkan film-film yang pernah kalian tonton gitu. Oke, segitu aja. See you.